eh, kemarin ada PR nggak? Enggak ya? Nggak dikasih, Pak. Nggak dikasih. Oke. Iya. Oke, saya buat ini ya. Absen. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan materinya? Mungkin teman-teman ada sesuatu yang pengen ditanyakan. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada bisa kita lanjutkan. Absennya saya kirimkan ke grup teman-teman ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Terakhir kemarin kita ngomongin mengenai apa ya kemarin? Turunan kalau nggak salah. Turunan ya, inheritance ya. Oke. Jadi saya buka slide share dulu ya. Inheritance, oke. Sudah tadi ya, sudah saya kirim ke apa itu jenenge grup WA grup. Pak, terima kasih. Absen. Ternyata saya cari remote AC kedinginan di sini. Ada yang bawa tadi remote AC? Dingin sekali ya. Di mana ya remote AC-nya? Bentar teman ya, tak cari remote AC dulu daripada saya kedinginan di sini. Oke, Pak. Siap. Iya, Pak. Baik, Pak. Ketemu ya remote-nya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan, kita masalah inheritance. Oh ya teman-teman, ini di rumah sudah pada mencoba belum di masing-masing komputernya, laptopnya? Apa yang sudah saya berikan sejauh ini? Sudah, Pak. Saya pengen respon dari yang lain, yang belum pernah ngomong juga. Sudah ya? Tak Sudah, Pak. tes. Agustin, udah ya? Agustin Umul. Sudah pernah diimplementasikan ya? Baru mau, Pak. Loh, yang kemarin-kemarin belum? Baru mau. Baru dicatat. Loh, kemarin kan sudah ada tugas juga toh? Oh, yang kemarin, yang tugas. Ya. Oh, iya sudah, Pak. Iya. Yang belum kan masih yang inheritance ya? Oke. Kalau yang misalkan ini, Dwitya Kansa. Yang encapsulation. Kemarin kita coba metode private, ya, modifier, default. Sudah dicoba belum? Dwitya Kansa.
Sudah? Nyalain po ininya, apanya, videonya, teman-teman. Kan kita kuliah. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol bareng kalau kita siap kuliah. Jadi sewaktu-waktu video on ya langsung, oke gitu. Fazira Fari 1. Cowok apa cewek ya Fazira ini? Cewek, Pak. Oh cewek, gini kan baru kelihatan. Gimana, sudah dicoba? Sudah. Alhamdulillah. Mana wajahmu? Suaramu Bentar. cempreng. Suaramu keras sekali tapi nggak kelihatan wajahnya. Nah, gini kan asik. Coba tes lagi siapa? Devi Trilestari. Kok aku jilbaban gini? Hadir, Pak. Iya, gimana sudah dicoba? Iya, waktu Alhamdulillah. pembelajaran langsung dicoba. Iya. Jadi teman-teman mungkin sebaiknya seperti itu ya. Jadi waktu kita online kayak gini, teman-teman juga bisa membuka apa nih Kurek? Laptopnya atau komputernya. Dan saya lihat karena ada beberapa yang pakai ini kayaknya pakai handphone ya ini. Kamu kita Pakai HP paham. mungkin ya. Arif Hidayatullah. Kamu pakai apa Arif? Pakai kamera HP Pak ya. Kamera HP. Berarti kan kamu bisa buka ini ya, buka komputer ya. Laptop Pak. atau komputer gitu. Gimana Pak? Kan kamu bisa sambil buka ini juga toh, laptop atau apa sehingga nanti bisa langsung dipraktekkan gitu. Oh, bisa Pak. Oke. Karena sekali lagi untuk programming itu adalah skill ya, keterampilan ya. Keterampilan. Jadi kita tidak bisa cuman kita teori kemudian kita belajari, kita apalin nggak akan jalan teman-teman. Jadi harapan saya sekali lagi teman-teman ini juga tahu secara praktek juga ya gitu. Gitu ya teman-teman. Tak ngintip halaman 2. Nah. Yurika Nur, Alfi, Iya, Pak. sudah Saya, Pak. dicoba? Yang sebagian sudah, sebagian belum, Pak. Oke. Tolong yang belum itu segera nanti dicoba ya. Jadi apa yang kita jelaskan kemarin, insya Allah nanti, nggak nantilah, saya juga akan upload ya video-video pembelajaran kita seperti sekarang ini gitu. Jadi teman-teman tolong dicoba sebelum numpuk-numpuk dengan yang lain ya kawan ya. Gitu ya. Dan kalau bisa juga kayak gini bisa dipraktekkan secara langsung juga. Nur Farah hadir. Nur Farah sama Wafi Rotul. Oke. Evan Joshua. Ivan, kamu di mana Ivan? Halo Ivan. Nur Farah. Paling enggak kamu teriak dulu, hadir Pak, gitu loh ya. Kalau memang belum prepare pakai hijab atau apa ya. Nah. Apa tadi? Sedang itu gangguan sinyal Pak. Oke. Karena pakai hotspot Pak. Iya. Siap. Tidak ada masalah. Nah, gini kan menyenangkan ya teman-teman. Oke, biar kelihatan. Kita tuh udah jarang ketemu, sudah online semuanya, iya toh. Terus ketemu tiap ini sekali aja kan. Susah. Ini tak kirim juga. Oke. Biar teman-teman ini kalau rindu sama temennya yang lain bisa saling ini. Bisa saling. Baik, sekarang kita mulai, kita lanjutkan materinya. Saya share screen dulu ya teman-teman.
nanti teman-teman kalau ada yang kurang jelas, berarti dari semua yang kita jelaskan kemarin-kemarin, insya Allah sudah tidak ada masalah. Tapi kalaupun masih ada masalah, teman-teman jangan segan-segan ketika langsung nanya ya, tidak usah malu sama temennya. Mungkin ada hal yang kurang jelas kayak gitu. Oke, saya akan share screen terkait dengan inheritance. Oke. Jadi kita pewarisan ini mau nggak mau karena akan terkait juga, kita encapsulation pasti ada pewarisannya juga. Jadi ada 3 hal yang kemarin harus kita ketahui. Ada encapsulation, kemudian inheritance, dan polymorphism. Oke, kemarin kita sudah bicara tetek bengeknya terkait dengan teori. Teori ini bisa Anda apalin ya, sehingga nanti Anda bisa paham. Jadi langsung saja saya ke notasi ini kemarin. Ini adalah kelas induk ya, yang di sini. Ini adalah kelas induk atau disebut juga parent class ya. Ini. Yang ini adalah kelas anak atau child class atau subclass gitu ya. Jadi notasi UML-nya adalah seperti ini. Di sini adalah kelas induk, di sini kelas anak, dan ini notasinya adalah kayak diode kayak gini ya. Kayak ya kalau suka elektro kayak lambang diode seperti ini. Berarti antara Smart TV sama Unique TV itu menginduk ke My TV Class. Kemarin sudah kita singgung juga bahwa semua yang ada di orang tua atau parent class itu akan diwariskan ke anaknya. Nah, dalam kasus ini berarti nanti gunanya anak itu untuk apa? Gunanya anak adalah kalau ada sesuatu yang dia berbeda dengan anak lain. Jadi satu orang tua ini akan bisa mempunyai banyak anak. Dan anak ini juga bisa menjadi orang tua dari anaknya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa beranak pinak ya. Itu namanya keturunan. Oke. Nah, kemarin kita akan belajar. Ayo kita bareng-bareng kalau gitu. Teman-teman kita apa ya kemarin? Kita buka NetBeans-nya yuk. Ayo teman-teman buka NetBeans-nya. Sekarang ini agak berbeda pembelajaran kita. Kita praktekkan bareng-bareng. Teman-teman udah siap ya dengan komputer ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Silakan dibuka NetBeans-nya. Kita pakai editor NetBeans. Oke. Saya lagi buka ini. Sudah pada buka NetBeans ya? NetBeans ya? Sudah, Pak. Semuanya? Ayo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kemarin kita akan membuat contoh. Bentar, saya bukakan kertas dulu. Konsep inheritance. Nah, sekarang cara berpikir bagaimana kita menggunakan inheritance. Saya tak switch ya. Loh. Saya tak switch. Switch kamera. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi konsep berpikirnya adalah ketika
Kemarin contohnya apa? Sudah kita buat mulai contoh belum kemarin, enggak, teman-teman? Sudah, Pak. Belum. Yang Pegawai. pegawai itu, Pak. Pegawai ya. Pegawai, Pak. Oke, saya bukanya ya. Pegawai. Teman-teman juga sudah membuat pegawai? Sudah, Pak. Tapi nggak Sudah, Pak. sampai Sudah, Pak. selesai. Oke. Kemarin soalnya belum selesai. Oke. Iya, sampai main. Belum sampai main. Belum sampai main ya. Iya, Pak. Ini. Kita buat. Sudah sampai mana, teman-teman? Oh iya ya. Share screen-nya kebalik ya. Pak, share screen NetBeans-nya ya. Nah, ini. Sampai di mana, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Teman-teman Pak. sampai di mana? Ayo, supaya bareng kita. Sampai public integer get jumlah pegawai, Pak. Get nick, get nama. Get jumlah Udah. Get div- Sudah ya? Yang Iya, kelas udah, C Pak. pegawai sudah ya? Yang kelas C pegawai. Udah. Udah. Semuanya? Udah, Pak. Sip. Get nick sudah, ini sudah. Terus sekarang Manager. kelas manager. Udah ya, kelas manager. Udah. Udah, Pak. Ini mengextend, kemarin itu mekanisme turunan itu menggunakan extend ya. Kelas manager extend C pegawai. Oke. Kemudian ada set divisi, set jumlah pegawai ya. Sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Yang belum ngomong ya, jadi biar tak tunggu. Terus info sudah info? Belum, Pak. Oke. Saya belum, Mbak. Tapi sudah sampai get jumlah pegawai ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan info. Nah, info ini untuk menunjukkan bahwa kelas manager, kita kan punya ini ya. Di sini kalau nggak salah kita buatkan, kita reverse engineering. Saya punya kelas pegawai. C pegawai. Itu saya punya opera. Nick ya. Private nick. Terus ada nama. Terus di sini saya punya konstruktor, C pegawai nggak masalah. Punya set nick. Set nick. Terus saya punya set nama. Terus ada get nick. Terus ada get nama ya. Nicknya integer. Terus string get nama. Get nama. Terus satu lagi info. Infonya itu void. Ya, void info. Info. Nah, infonya itu, Anda sudah membuat belum info? Sorry. Ini tak. Kok jelek ya? Bentar. Kau enak. Terus tulisan saya jelek. Ya jelek ya. Punya C pegawai. Biar gede gini ya. Wes. Kita punya nick. Kita punya string nama. Terus kita punya public void set nick. Terus ada void set nama. Oke. Terus ada get nick. Terus ada string get nama. Nah, terus dia akan punya anak. Anaknya itu namanya adalah C manager. Ini ya. Kayak gini. Oke.
C manager tadi akan punya di manager ya. Divisi, oke. String divisi. Dan jumlah pegawai. In jumlah pegawai. Nah, seperti ini, teman. Oke. Nah, terus konsep inheritance itu kan semua yang dipunyai orang tua akan dimiliki juga oleh anak. Itu konsepnya. Berarti secara tidak langsung manajer ini nanti juga punya metode-metode yang dipunyai oleh bapak. Oke. Nah, set nama getnik apakah dia punya? Apakah dia bisa menggunakannya? Bisa. Karena manajer anaknya dari pegawai. Nah, di sini salah satu untuk membuktikan kita akan memanfaatkan get nick sama get nama ini di manajer. Yang di situ kita buat void info. Oke, sehingga paling akhir di sini info void info. Coba kita tuliskan nama plus super itu adalah untuk mengakses. Jadi super keyword super itu adalah untuk menunjukkan bahwa yang diakses itu adalah punya dari bapaknya. Oke, coba teman-teman tambahin satu aja ini dulu. Ini. Paling bawah ya, public void info, system south, nama, super get nama. Gimana Pak super tadi? Super itu untuk memanggil metode yang dipunyai oleh bapaknya. Kalau ini tidak ada extend, kalau dia tidak keturunannya, ini tidak bisa dipakai, walaupun kamu pakai super. Meskipun get nama itu juga public. Ini manggilnya di kelas turunan ya, Pak? Di kelas turunan, di kelas turunan. Jadi ini memanggil punyaan bapaknya. Get nama itu. Sudah dibuat? Kemudian kita akan menginstansiasi anak. Ini hanya nama saja, nama saja. Hanya nama saja. Ini untuk menunjukkan nama itu bisa diakses di sini. Memang publik dia. Tapi akan kita lihat bedanya apa sih dia anaknya dan bukan anaknya gitu ya maksudnya. Sampun ini? Sudah Pak. Udah, Nah, Pak. Oke, kemudian kita buat kelas main-nya. Ini bikinnya kelas gimana? Ya sudah bikin aja copy paste terus dikasih nama uji turunan gitu ya. Turunan ini bukan turunan naik, turunan ini ya, fungsi naik, fungsi turun. Uji turunan maksudnya uji inheritance dari atasnya. Sudah dibuat ini? Coba. Sudah? Silakan diketik, saya tunggu. Bilang ya kalau sudah ya.
Udah belum? Belum, Pak. Oke, saya tunggu. Nggak apa-apa. Kayak nanti aja. Atau mungkin ada pengen scroll atas, nggak apa-apa. Kita agak kayak pratikum ya. Pak, mohon maaf tadi yang di atas apa belum keketik, Pak. Yang mana? Di atasnya kelas ini, Pak. Ini? Atasnya lagi dikit. Ya. Hai, Pak. Ada yang kurang jelas lagi, silakan. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya? Sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Kita scroll ke bawah. Sudah selesai yang bawah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kita perhatikan yang bawah ini. Yang bawah ini kita akan menginstansiasi, tapi yang kita instansiasi bukan pegawai, tapi manajer. Ya. Jadi kita menginstansiasi objek dari kelas manajer. Kelas manajer tadi kan kita tahu, ini adalah anaknya pegawai. Oke. Dan kita akan buktikan bahwa apa yang dipunyai oleh pegawai karena dia adalah orang tuanya dari manajer, maka bisa akan kita pakai. Oke, di sini begitu kita ngetikkan M dot, teman-teman sudah langsung di situ ada set nama. Oke. Padahal set nama ada di kelas apa, teman-teman? Pegawai. Kelas pegawai. Pegawai. Kelas pegawai, Pak. Pegawai. Oke. Anda sudah paham? Karena set nama ada di kelas pegawai, seharusnya kalau kita instansiasi manajer, seharusnya begitu Anda tulis M dot, ini set pegawainya, set namanya nggak muncul. Tapi karena manajer itu adalah child, subclass dari kelas pegawai, maka di sini muncul. Kita bisa membuat. Set nick juga akan muncul. Kenapa? Karena anaknya juga ini set nick. Kita bisa memakainya. Oke, set nick. Misalkan nicknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jelas, teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, coba jalanin ini. Jalanin. Anda jalankan, teman-teman. Shift F6 ya. Saya jalanin, Anda bisa pakai Shift F6. Keluar? Iya, Pak. Jalan, teman-teman? Jalan. Jalan. Jalan, Pak.
Loh, yang keluar kok nama tok? Iya. Karena info tadi hanya membuat nama saja. Untuk yang lain gimana? Anda bisa menggunakan shout sendiri. Oke. Anda bisa shout di sini, teman-teman. Misalkan nick-nya ya. Anda bisa gunakan di sini. Nick-nya adalah m.get. Nah. Get nick punyaan siapa? Get nick adalah punyaan pegawai subkelasnya, tapi bisa kita panggil karena manajer adalah anak dari. Nah, yang punyaan dia sendiri bisa nggak? Bisa. Get divisi, salah satunya tadi kan ada string get divisi ya. Get divisi ini adalah punyaan manajer sendiri, juga bisa kita pakai. Divisi, misalkan gitu. Nah, kita bisa memanggilnya dia. M. Nah, get divisi. Get divisi belum ada, tak? Paling atas, Pak. Get divisi. Paling atas di yang biru itu, Pak. Biru. Nah, get divisi. Tuh. Nah, sekarang coba kita lakukan. Kita running ya. Kita running shift F6. Nah, sekarang muncul ini. Jadi ada namanya itu adalah Budi, nick-nya adalah 12345, divisinya HRD. Padahal nama tadi ngesetnya itu dari manajer, nick-nya juga dari manajer, get nick-nya itu adalah punyaan parent, punyaan subclass, punyaan kelas pegawai, get divisi punyaan subclassnya. Jadi bisa kita pakai. Oke. Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menginstansiasi pegawainya? Kita tes. Misalkan C pegawai. PG gitu ya. New pegawai. Oke. Maka misalkan kita buat di sini PG. Nah, ini yang punya anaknya nggak bisa dipanggil dari sini. Jadi tidak berlaku, dia bisa manggil metode-metode punyaan anak. Sehingga anak ini kan spesifik. Oke. Nggak bisa. Kalau PG bisanya apa? Ya PG. Tadi yang kita buat apa? Get info ya, pg.info. Tadi ada ya. Info tadi, enggak ada ya. pg. Nick, Pak. Get ya. Oh, Get nick sama get nama. Nah, kamu harus shout ya. Ini. Nick-nya ya. Nick dari pegawai. Untuk membuktikan bahwa yang atas ini, nick-nya kita ambil dari pegawai. Oke. Dari kelas pegawai. Plus pg.get nick. Oke. Ini nick-nya. Nah, ini dia hanya bisa manggil nick-nya sendiri. Tapi nggak bisa manggil divisi. Tapi yang divisi, karena punya manajer, dia bisa memanggil nick juga. Kalau kita running, maka shift F6. Nah,
Ini nick-nya adalah 0. Pertanyaan saya, kenapa nick-nya 0? Ada yang bisa jawab nggak? Belum di set. Objeknya Tadi yang beda. sudah itu, Pak. tadi. Kondisi awal, Pak. Loh, kenapa yang ini kok 1, 2, 3, 4? Itu sudah diubah Nanti sudah dinilai setnya. tadi itu, Pak. Iya. Terus? Beda objek, Pak. Karena objek PG belum di set, Pak. Iya. Karena PG belum ada inisialisasi untuk nick. Inisialisasinya masih menggunakan konstruktor. Di konstruktor kita isi berapa? 0. 0. Kelihatan. Nol. 0 ya kalau nggak salah ya. Lupa saya. 0 ya. 0. Nah sekarang. Anda bisa bisa menginisialisasi ya, bisa memberikan men-setting nick ya. Di sini. Supaya tidak 0. Jadi Anda lakukan gimana? Ya PG dot set. Misalkan sekarang 999. Ini kalau Anda running sekarang ini adalah 999. Oke? Sudah paham ya? Dapat pertanyaan enggak sampai di sini? Halo? Masih belum, Pak. Belum ada, Pak. Jelas ya? Insya Allah. Nah, sekarang coba kita buat satu anak lagi. Yang merupakan anak dari pegawai. Tadi kan ada C manager. Ya. Nah, di anaknya ini, misalkan apa ya? Enggak, contoh pegawai itu anaknya apa? Selain manajer itu ada. Nah, ini berpikirnya gini sebagai anak. Aku juga harus mikir ini. Karena apa? Sebetulnya konsep berpikirnya dari anak ke induk itu konsep berpikirnya itu namanya generalisasi. Tapi kalau konsep berpikirnya, jadi konsep berpikir generalisasi itu adalah dari subkelas ke kelasnya. Itu generalisasi. Tapi kalau konsep berpikirnya itu dari kelas ke subkelas, ini subkelas, itu dinamakan apa itu? Spesialisasi. Atau ada yang ngomong dekomposisi ya. Namanya. Ini konsep berpikir. Maksudnya gini teman-teman. Di luar ini ya. Contoh saya di luar ini ya. Contoh saya di luar ini. Misalkan saya punya dosen. Ini dosen di kampus swasta ya. Di kampus swasta itu kan ada kenyataan di kampus swasta itu dosen itu ada 2. Dosen luar biasa sama dosen tetap. Nah, kalau kamu membuat diagram kelasnya, itu yang paling baik membuat ini dosen, kemudian dia punya 2 anak. Satunya adalah dosen LB, menganak ke sini, dan dosen tetap juga menganak ke sini, atau cukup membuat 1
Atau cukup membuat satu kelas namanya dosen? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi kita tahu bahwa realnya di kampus itu ada dua, ada dosen luar biasa dan dosen tetap. Terus Anda akan membuat kelas, mendesain kelas. Nah, menurut kamu, apa pertimbangannya? Kita membuat dosen, kemudian di bawahnya ada dua anak, dosen LB sama dosen tetap, atau hanya membuat satu kelas aja dosen, yang di dalamnya berarti sudah mencakup dosen tetap sama dosen luar biasa. Ayo, silakan. Saya tak Buat yang di atas, Pak. stop share supaya saya bisa memandang wajah kamu. Nah, karena ini kita ngomong konsep berpikir. Anda membuat seperti atas atau seperti bawah? Seperti atas, Pak. Seperti atas. Ada dosen, kemudian punya dua anak, dosen LB sama dosen tetap. Iya, Pak. Oke, sekarang kita isi. Kita isi. Karena Kalau yang atas ini pertimbangan kamu apa? Atau kalau belum soalnya kalau yang atas itu nanti nggak usah bikin. Oke, kalau Nggak usah belum buat punya propertisnya lagi, Pak. Jadi, Bentar, kita isi bareng-bareng. Kira-kira yang atas ini datanya apa di sini? Atributnya apa? Yuk. Nama. Nama. Terus? Ada Ngajar matkul. NIK. Nah, Anda tak kasih tahu cara berpikir. Ketika Anda ngomongin dosen, bagaimana kita menentukan data field-nya atau menentukan atributnya, itu fokus Anda itu harus ke objek dosen itu sendiri. Artinya kamu tidak boleh mencampur adukkan dengan objek-objek yang sekiranya beda dengan dosen. Misalkan tadi kamu ngomong mata kuliah, ngajar mata kuliah. Kalau mata kuliah, itu kan objek tersendiri, tidak melekat ke dosen. Nah, kira-kira kalau kamu ngomong dosen, itu yang ada di benakmu itu apa gitu ya, yang melekat di objek dosen. Itu cara menentukan data atau field ya, data field atau atributnya. Nama, oke, udah bener nama. Terus apa? NIK. NIK ya. Iya, NIK. Kamu ngomong NIK tadi ya? Iya, Pak. Nah. Nama NIK. Terus? Satu lagi aja deh. Apa kira-kira? Jabatan mungkin, Pak. Jabatan yang paling umum aja dulu. Ada nik, nama, biasanya terus apa? Tahun masuk, Pak, mungkin, Pak. Tahun masuk mungkin. Tahun mengajar. Ya, ini biasanya teman-teman matematik pikirnya yang rumit dulu. Yang simpel aja. Kalau ada nik, nama, alamat, biasanya kan itu kan. Kenapa itu nggak pernah kamu singgung? Kamu mesti cari yang aneh-aneh dulu. Yang jabatan kayak tahun masuk kan. Loh, nik, alamat, jodohnya mesti alamat atau nomor handphone gitu kan. Itu yang melekat pada diri seorang dosen itu. Nggak usah yang terlalu ribet berpikirnya. Baru nanti ke sana nggak apa-apa. Jadi yang paling mudah aja dulu gitu. Misalkan apa alamat ya? Ini ya. Datanya, oke. Ketika ini sudah kamu tetapkan sebagai sebagai kelas parent. Sekarang kamu berpikir ke arah kelas yang subkelas, child kelasnya. Kira-kira apa? Tak tulis lagi di bawah ya, ben enak ya. Ben besar ya. Jadi kita punya tadi sudah kamu tetapkan, Tulis lagi juga di sini. Ben bentuknya juga. Maaf, Pak. Kenapa? Videonya ketutup. Iya toh. Oh iya. Nah, Makasih, Pak. sudah. Tadi sudah kamu tetapkan. Kita punya dosen.
Anda punya nick ya, nicknya itu integer aja ya, nick, terus punya string nama, terus punya string alamat. Dah, kita punya 3. Terus sekarang dia punya child, kelas child, yaitu apa tadi? Kamu pilih apa? Dosen LB ya, LB. Ini anaknya. Nah, kira-kira di sini data field-nya apa di anak? Satunya tadi nanti punya dosen tetap. Ayo, field-nya apa yang di LB? Sama, Pak. Kayak yang di dosen. Nama. Sepakat teman-teman semuanya? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Yuk. Kenapa nama enggak sepakat? Permisi Pak, saya mau Sudah nanya, ada Pak. di induknya. Sudah ada di rootnya. Betul, sip. Nah, sekarang Anda kan tadi yang ngomong nama tadi ya Pak Zikri ya? Itu tidak Iya, perlu, Pak. karena apa? Nama sudah ada di induknya. Induk. Nah, berarti saat ini kan Anda berpikir, pikiran Anda adalah apa ya yang melekat di dosen luar biasa, tapi tidak dipunyai oleh induk. Gitu kan saat ini di otak Anda? Hello? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Proses berpikir seperti itu, itulah spesialisasi. Jadi Anda melakukan spesialisasi, itu adalah proses berpikir yang seperti itu. Oh, berarti saya harus mencari apa yang pantas atau dibutuhkan oleh data field di dosen luar biasa yang tidak ada di dosen. Nah, proses berpikir itulah yang dinamakan spesialisasi, gitu loh ya. Apa kira-kira? Kalau sampai ngeluh Anda nggak mendapatkan, ya, sampai ngeluh Anda nggak mendapatkan, berarti proses berpikir Anda rubah menjadi generalisasi. Berarti saya tidak perlu menspesialisasikan. Ini saya generalisasi saja, cukup dosen. Nah, proses yang berpikir seperti itulah sebetulnya yang namanya generalisasi dan spesialisasi. Oke. Nah, karena ini sudah kita gambarkan, kita harus berpikir spesialisasi. Berarti di sini memang kalau Anda buat spesialisasi kayak gini, mau pecah dia anak, kamu melihat fakta di lapangan bahwa ternyata banyak hal yang membedakan antara dosen luar biasa sama dosen tetap. Ya, banyak hal. Misalkan ini supaya kamu punya alur berpikir bagaimana sih saya harus membuat spesialisasi atau generalisasi sih, gitu ya. Misalkan gini, di dosen luar biasa itu ya, itu mendapat tunjangan transport. Sementara tetap tidak. Nah, itu kamu kan nggak boleh membuat di sini transport. Karena kalau kamu taruh di sini, maka transport itu akan menjadi punyaan LB dan punyaan tetap. Padahal tetap tidak ada transport. Nah, itulah di sini bisa kita tuliskan misalkan double transport. Gitu. Apakah di sini butuh transport juga? Kalau kenyataan di lapangan ternyata dosen tetap itu butuh transport, Anda nggak tepat di sini punya double transport, di sini double transport. Oh, ternyata dosen LB sama tetap itu sama-sama dapat transport. Berarti proses berpikir Anda sekarang apa? Generalisasi. Berarti tidak perlu ditaruh di child transport, tapi ditaruh di atas. Di atas. Itulah proses berpikir generalisasi, itu maksud saya. Ya. Terus selain transport, mungkin dia akan
dapat lagi yang dosen LB itu tunjangan khusus gitu ya. Misalkan ada tunjangan khusus itu. Jadi di sini Rumah, ada double. Pak. Halo? Ya. Ya. Silakan. Kenapa? Rumah. Halo? Tunjangan Rumah katanya Zikri, Pak. Oh, tunjangan rumah, nah, misalkan gitu. Nah, misalkan ini tunjangan khusus gitu ya. Nah, sementara di dosen tetap itu mungkin akan punya tunjangan rumah, misalkan gitu. Double. Ngapain ya? Terus nggak apa-apa lah. Kok double ini harus tipenya aja ya ini, tipenya aja. Ini apa ini private lah ya. Ini private. Tunjangan rumah. Terus lagi mungkin ada sudah misalkan ini dengan rumah. Dari sini berarti memang antara dosen luar biasa dan dosen tetap itu ada perbedaan-perbedaan yang signifikan dan perlu untuk dimunculkan sehingga perlu Anda spesialisasi. Sudah seperti ini. Jadi proses alur berpikir Anda adalah ada ke sini. Ini adalah spesialisasi. Artinya, ya, dari kenyataan dosen itu ternyata ada dosen luar biasa dan dosen tetap, dan masing-masing punya banyak perbedaan yang harus diinformasikan. Berarti Anda buat spesialisasi. Tapi kalau kenyataan di lapangan itu, memang ada dosen tetap sama dosen luar biasa, tapi yang membedakan itu enggak ada, cuma nick-nya tok yang berbeda. Semuanya sama. Cuma nick-nya tok yang berbeda. Kalau dosen LB itu ada depannya 1, kalau dosen tetap itu depannya 2. Gitu misalkan gitu. Itu perlu Anda spesialisasikan atau cukup dengan generalisasi? Sehingga dosen gitu aja. Jadi kenyataan di lapangan ada dosen luar biasa dan dosen tetap, tapi pola berpikir Anda itu Anda generalisasi sehingga cuma ada 1 dosen. Gitu. Ayo. Jadi yang membedakan itu cuman dosen luar biasa itu kodenya 1, dosen tetap itu kodenya 2. Gitu. Kira-kira gimana? Kamu sebagai desainer kelas. Nah, ini kelas desainer. Halo? Halo? Silakan dijawab. Kalau yang membedakan tadi, kalau ini tadi kan ada beberapa perbedaan Anda spesialisasi. Tapi kalau bedanya itu cuma nick-nya. Satunya diawalin 1, satunya diawalin 2. Butuh enggak? Misalkan di sini ada kode gitu. Enggak butuh, Pak. Enggak Salah butuh, satu Pak. jenis doang yang beda, Pak. Butuh. Berarti kalau seperti itu, yang membedakan itu kan isinya. Isi dari nick itu, kalau nanti depannya 1 berarti dosen luar biasa, kalau 2 dosen tetap. Jadi tidak perlu. Kalau seperti itu, cara berpikir Anda adalah ke atas. Atau namanya adalah generalisasi. Jadi kenyataan di lapangan memang ada 2, tapi setelah kamu analisis ternyata antara dosen luar biasa sama dosen tetap itu sama, cuma nick-nya tok yang berbeda. Nah, itu akhirnya kamu generalisasi. Gitu kawan. Ada pertanyaan enggak? Oke, jadi kalau di lapangan itu ada spesifik itu, kemudian kamu tarik ke atas, ternyata gak ada beda, ini bedanya ternyata yang membedakan cuma nick-nya dan besaran tunjangannya. Dosen LB tunjangan transportnya sekian, dosen tetap tunjangan transportnya sekian, dua-duanya ada tunjangan transportnya, yang membedakan cuma besarnya. Ya enggak perlu dong kita spesialisasi, karena isi tunjangan itu kan record. Bukan field. Dua-duanya masih butuh feed atau data feed transport. Tapi nilainya berbeda. Secara desain kelas,
Enggak perlu dong kita buat spesialisasi, tapi cukup kita buat generalisasi. Jadi hanya ada kelas dosen. Nah, proses itulah dinamakan generalisasi. Tapi kalau kenyataan di lapangan memang ada dosen luar biasa dan dosen tetap, dan di bawahnya itu ya banyak perbedaan yang memang beda, tidak sekedar nominalnya, tapi data yang diberikan. Itu kita butuh spesialisasi. Contohnya tadi, dosen LB butuh tunjangan transport, butuh tunjangan khusus, sementara dosen tetap hanya punya tunjangan rumah. Beda ini. Ini nggak bisa kamu spesialisasi. Kamu generalisasi nggak bisa. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan apa enggak? Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Bisa. Kalau apakah bisa anak itu punya 2 induk, bisa nggak Pak? Kalau induk punya 2 anak kan bisa. Kalau anak punya 2 induk gimana? Nah, jadi ini cerai kemudian orang tuanya merit lagi gitu ya, atau mungkin Visal nanti akan punya 2 istri atau 3 istri gitu. Jadi anaknya itu akan punya 2 ibu atau 3 ibu gitu ya. Nah, ini di Java itu namanya adalah multiple inheritance. Jadi multiple inheritance itu adalah kalau anak punya lebih dari 1 induk. Ya, itu adalah multiple inheritance. Itu tidak diizinkan secara langsung. Ini bedanya konsep object oriented dengan C. Kalau di C itu loh, C itu ya, C++. C++ itu memungkinkan terjadi multi inheritance. Jadi gini, kalau ini tadi kan jelas. Nah, Pak, kembalikan ke sini. Kalau tadi kan jelas ya, dosen punya 2 anak, ini dan ini. Tapi apakah bisa nanti di sini kita punya misalkan ini bukan dosen tapi ini adalah pembina. Nah, dosen tetap ini punya induk juga pembina. Kayak gini kan ya. Nah, gini. Jadi dosen tetap itu punya 2 bapak, yaitu dosen dan pembina. Pembina ini. Gitu kan pertanyaanmu? Nah, mekanisme ini di Java tidak diizinkan secara langsung. Tapi nanti di belakang saat kita belajar abstrak, kelas abstrak dan kelas interface, itu ada mekanismenya. Karena saat ini salah satu olok-olok ketika Sun Microsystem membuat Java. C kan buatan Borland ya. Ini sedikit cerita ya. C++ itu kan punya Borland C++. Kemudian sama Microsoft kan dibeli pabriknya. Nah, pabriknya dibeli. Nah, sama makanya Microsoft C++ gitu kan ya. Ada Microsoft C++ terus menjadikan visual ya. Microsoft Visual C++ gitu kan ya. Bukan Borland lagi ya. Dulu pabriknya Borland. Tapi karena orang kaya itu pokoknya ya kayak gitu ya. Jadi namanya Bill Gates itu kaya ya. Oke, itu Borland tuku pabriknya yang dibeli ya. Bukan barangnya, ini pabriknya yang dibeli. Dibeli pabriknya. Nah, kemudian yang Sun kan membuat Java. Kalau C++ itu dibeli. C++ sudah tahu ceritanya ya teman-teman. Saya sedikit cerita. C++ itu dibuat awalnya itu bukan object oriented loh ya. Awalnya itu prosedural. Kemudian dalam perkembangannya ditambahin dengan kelas. Makanya awal namanya adalah C with class gitu ya. Tapi kok jadi namanya panjang, dibuat aja C++. Plusnya itu plus kelas aja nih ya. Jadi C++ gitu ya. Gitu. Jadi teringat pijet saya, pijet plus gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian Sun Microsystem itu membuat Java. Ya, Java itu dibuat memang nawa itu awalnya, lahirnya itu memang sudah OOP, Object Oriented. Beda kan? Kalau C tadi, lahirnya itu adalah dari prosedural, kemudian ditambahin kelas menjadi C++ gitu ya. C with class atau C++. Jadi
awalnya adalah prosedural, dimodif jadilah C++ object oriented. Tapi kalau Java, Nawa itu awalnya adalah memang sudah melahirkan yang object oriented programming. Jadi bukan prosedural. Nah, kelebihan Java dibandingkan C++, tuh saya udah ngomong yang pertama. Dulu adalah kita di Java tidak bisa mengakses pointer secara langsung. Jadi nggak ada dealog, malloc, dialog itu nggak ada. Untuk mengalokasikan memori nggak ada. Karena kita nggak bisa main pointer secara langsung. Itu. Yang kedua, ada garbage collection di Java. Artinya pembersihan sampah secara otomatis. Ini kita jelaskan di belakang kalau ada waktu. Garbage collection. Nah, kelebihan Java ini bagi C++ dianggap kekurangannya. Jadi dua ini kan saling ngolok-ngolok. Biasa kan kalau dua perusahaan bersaing ya. Jadi ngolok-ngoloknya kalau di Java, karena Java kan tidak memberikan akses pointer secara langsung. Ngolok-ngolokannya ke C gini. Kamu itu loh, itu. Program mengakses pointer secara langsung, itu bikin ribet, bikin susah. Programmer itu tidak perlu membuat alokasi memori, free kan memori, nggak perlu. Itu sudah urusan compilernya, urusan dalemannya. Gitu Java ngomongnya ke C++. Jadi lebih enak punyaanku kalau pakai nama Java gitu. Jadi menurut Java itu merupakan keunggulan Java. Lah C++ nggak apa-apa ya ini cerita gini ya. Jarang loh ya PBO itu kamu pelajaran PBO tapi judulnya cerita ya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya nanti. Tadi ternyata Pak Budi cerita sejarah gitu ya. Nah, yang di C++ juga ngolok-ngolok. Loh, ruwet gimana? Justru saya dengan main pointer, kecepatan saya menjadi lebih. Gitu. Makanya kamu lihat, program-program yang butuh performa yang sangat tinggi, pasti nggak menggunakan Java, tapi menggunakan C++. Kamu baca nanti. Nah, justru dengan bisa mengakses pointer secara langsung, bisa mengakses memori secara langsung, bisa mengalokasi dan dealokasi alamat memori. Alamatnya loh ya ini. Alamat dari memori, address of memory. Secara langsung, program menjadi lebih cepat. Wajar kan? Kalau kita bisa mengakses ke memorinya langsung. Nah, kelebihanku justru di situ. Gitu. Jadi ya gak mari-mari wong loro ini. Iya, tapi programmer tambah bingung ngeluh gitu. Iya, tapi kan lebih cepat gitu. Seolah-olah gitulah antara C++ sama Java. Gitu teman-teman ceritanya. Yang kedua, punyaanku itu loh bisa multiple inheritance gitu. Anakku itu loh C++ ngomong gitu. Anakku tuh punya banyak, induk bisa gitu. Lihatan gitu. Nah, gitu kan Java nggak mau kalah, mikir gitu ya. Karena memang nggak mengizinkan secara langsung multiple inheritance. Punyaku juga bisa gitu. Tapi nanti melalui mekanisme kelas abstrak dan kelas interface di belakang. Jadi ada cara lain gitu. Gitu ya. Sekelumit sejarah antara C++ dan Java. Memang dari dulu tengkar loh ya. Apa itu? Sun itu. Sun sama Microsoft teman-teman. Dan ya saya punya banyak cerita sih bagaimana usaha Microsoft untuk menggait orang-orang itu supaya belajar. Kamu tahu nggak Microsoft kan mengeluarkan C#, ya, C-Crash itu loh, C-Crash. Nah kalau main gitar itu namanya Cis ya, C naik setengah tingkat, C-Crash. Kamu tahu ngapain Microsoft mengeluarkan C#? Supaya orang-orang yang sudah memakai Java itu pindah ke C#. Gitu. Nggak ke C++, karena yakin Microsoft nggak mungkin kalau orang udah bekerja di Java terus pindah ke C++ itu langka gitu. Karena memang lebih rumit meskipun performa lebih bagus. Ingat ya di dunia nggak ada yang ya. Oh, terbagus, tercepat, ini pakai ini enggak mungkin, nonsen itu apalagi dunia komputer. Tuh.
Akhirnya Microsoft bikinlah C#. Nah, C# itu kalau teman-teman pernah mencoba, itu hampir mirip dengan Java. Kenapa? Yang bikin C# itu kebanyakan adalah programmer yang membuat Java. Gitu. Loh kok bisa? Ya karena programmer-programmer yang bekerja di Sun Microsystem itu ditawarin gitu ya. Rek, kon kerja yang Sun Microsystem digaji berapa? 10 juta. Nah kan gitu ya orang-orangnya. Terus Microsoft berhubung orang kaya kan bisa seenaknya dewe kan ya. Kamu pindah ke perusahaanku, kamu tak gaji 30 juta. Nah, orang seloyal apapun kalau ditawarin di perusahaan A 10 juta, perusahaan B 30 juta, ya seloyalitas apapun kan mesti bimbang kan. Ya mending pindah ke lain hati kan ya. Gitu. Sehingga yang membuat compilernya C# itu kebanyakan adalah orang-orang yang sebelumnya membuat Java. Gitu teman-teman, ceritanya gitu. Ternyata setelah Microsoft bikin C# juga belum banyak orang yang tertarik. Gak apa-apa ya teman-teman, kamu tak ceritain kayak gini ya. Iya Pak, ngomong Ya. wawasan. Apa-apa, Pak. Nah, Apa-apa, Pak. ternyata juga belum banyak orang yang tertarik. Ya, akhirnya apa? Memang rada kurang ajar Microsoft itu ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Kita juga pakai Microsoft Windows ini ya. Nah, akhirnya Microsoft bikin lagi namanya J#. Teman-teman pernah tahu? Bahasa pemrograman J Crash. Ada yang pernah tahu nggak? Belum Pak. Tahu aja. Pernah baca atau Belum sama sekali. Belum, Pak. belum sama Enggak, sekali? Pak. Enggak pernah, Pak. Siapa? Ah, Si Rifaan, pernah ya? iya, pernah dengar. Nah, pernah benar. Jangan kapan barusan gitu ya. J#, J Crash. Itu untuk apa? Untuk ngiming-ngiming. Rek, ini loh kalau kamu pengen belajar C#, udah tak kasih cara yang paling mudah belajarnya, yaitu menggunakan J#. Makanya J-nya itu kan ya ngipok-ngipok Java gitu kan J, tapi untuk jadi J# itu adalah intermediate dari orang belajar Java ke belajar C# gitu. Sampai tool belajarnya aja dibuatkan itu loh pakai J#. Tapi kan sampai sekarang tetap kalah kan? C# sama Java ya banyak pengguna Javanya. Java itu digunakan terbesar di dunia. Ya. Terbesar di dunia. Oke. Kamu nggak bisa bandingkan dengan Python ya. Python itu bukan compiler, tapi scripter. Script, bahasa script. Ya. Python itu tidak ada compile, tapi di interpreter. Python itu sama dengan PHP, sama dengan Perl gitu ya. Tuh. Gitu kawan. Sudah ya ceritanya? Nah, kok kayaknya kamu jadi enak mendengar cerita sejarah bahasa pemrograman daripada programnya. Nggak apa-apa. Ya inilah, jadi kita itu kan memang kita harus sering-sering baca kayak gitu, tapi juga jangan dilupakan kita harus bisa ngoding. Jadi di dunia ini saat ini memang dua perusahaan itu yang besar ya. Perusahaan Sun Microsystem sama Microsoft. Nah, Google itu kan baru kalau dibandingkan dengan dua itu. Dengan Microsoft sama Sun, ya duluan Microsoft sama Sun, dan baru muncul Google. Nah, Google itu lebih banyak mengimplementasikan produk-produk punyaan Sun. Tuh. Ya. Jadi kekompatibelan Google itu lebih banyak ke produk-produk punyaan Sun. Itu teman-teman. Makanya dalam hal dunia internet, Microsoft kan sudah sangat jauh ketinggalan. Karena dia di awal-awal tidak segera open. Dia sudah terlalu besar, dia akan tidak terlalu mau
menggunakan library yang sifatnya open source. Karena kalau dia menggunakan library yang sifatnya open source, dia pasti akan dituntut balik. Lah kamu aja berbayar semua kok menggunakan yang gratisan gitu kan ya. Selama ini kan cuman omong doang ya, Microsoft mau memberikan source code-nya, mau mengopenkan sebagian OS-nya, tapi omong doang, selama ini nggak pernah dipakai. Beda dengan kayak punya Sun kayak itu banyak yang source-nya itu di open gitu. Jadi tetap kalah. Saya yakin dari keseluruhan siswa yang ikut PBO ini, sampling aja ya, yang pakai browser Internet Explorer ada nggak? Yakin nggak ono. Saya, Pak. Sekarang ganti Microsoft Edge, Pak. Oh, hebat. Sekarang ganti Microsoft Edge. Iya. Tapi, ayo, browser yang pakai itu siapa tadi? Yunanti ya? Iya, tapi udah ganti waktu ganti ke Microsoft ini terus sama Chrome juga. Oh iya. Di survei aja. Ini banyak pakai Chrome, Firefox, atau IE? Chrome. Punya Microsoft. Use browser, Pak. Ganti Pak saya, Pak. Lebih sering Microsoft Edge. Iya. Lebih sering Chrome, Pak. Iya ada, tapi kalau di survei taruhan tuh sama saya ya. Nanti traktiran bakso ya. Kamu tak kasih bakso virtual kalau menang kamu nanti. Jarang yang pakai yo. Adanya tetap ada, legal no, yo Microsoft mati deh gitu ya. Tapi tetap kalah. Nah, tadi kan gitu ya. Tetap kalah. Oke, ada pertanyaan yang lainnya teman-teman? Cerita kita sudah 20 menit tadi, tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ini tadi cara berpikir teman-teman, balik ke sini ya, kembali ke laptop, kembali ke mana ini? Kembali ke sini. Saya kok nggak bisa ya? Nah, kamera saya nge-hang, nge-lag. Kita ngerasani Microsoft karena halo tes. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Nih, sorry, kita ngerasani Microsoft terus jadi nge-lag ini. Karena saya pakai Windows. Saya mau pindah ini ya tadi ya. Saya mau pindah kamera. Bentar. Windows-nya ngambek. Aneh. Nah, ya kan? Nggak mau detect dia. Saya harus minta maaf ini sama Toolkit. Ya. Nah, udah. Jadi di sini kita sudah tahu sekarang bagaimana kita membuat spesialisasi dan bagaimana kita membuat generalisasi. Udah, maaf. Gitu teman-teman. Baik ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke bagaimana konstruktor itu pengaruhnya terhadap turunan. Oke. Saya bukakan slide berikutnya. Ini. Konstruktor. Oh iya, saya belum share screen ya. Saya belum share screen ya ini teman-teman. Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, konstruktor. Apa ya? Boleh sambil ngopi teman-teman ya. Saya juga ngopi nih. Pokoknya sinau coding itu jangan tegang-tegang. Gak bakalan iso gitu ya. Kita nyantai saja tapi gedu gitu ya. Gitu ya. Dan mohon maaf kalau yang sukanya yang serius-serius, saya nggak terlalu bisa serius ini.
Terus model kayak gini, Rek. Tuh ya. Share screen untuk konstruktor. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Sip. Kita belajar konstruktor lebih detail. Kita kemarin sudah saya singgung ke kamu, teman-teman. Konstruktor itu apa ya? Konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Dan tiap kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Kalau tidak salah, kemarin sudah kita implementasikan, kita contohkan bagaimana sebuah kelas mempunyai lebih dari satu konstruktor ya. Satunya konstruktor yang tidak ada parameternya, satunya konstruktor berparameter. Oke. Perbedaannya ya dengan metode adalah konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki nilai balik. Udah tahu, nggak ada returnnya. Ya, tipenya harus public. Namanya harus sama dengan nama kelasnya dan bisa lebih dari satu. Jadi misalkan saya punya public my class ya itu ya, my class gitu. Saya di sini akan punya konstruktor misalkan ini misalkan gini private test gitu. Oke, saya akan punya my class gitu ya. Saya akan punya konstruktor namanya adalah public my class. Nah, ini adalah konstruktor ya. Defaultnya apa misalkan test in ya. Nah, this test sama dengan 0 ini. Terus yang kedua, ini kalau ini berarti saya hanya mempunyai satu konstruktor. Supaya dua konstruktor gimana? Saya bikin lagi public my class. Tapi ini harus berparameter. Jadi misalkan in T gitu. Terus isinya apa? This test sama dengan T kayak gini. Nah, jadi dalam satu kelas namanya my class punya dua konstruktor. Satunya namanya my class tidak ada parameternya. Satunya public my class tapi ada parameternya. Oke? Boleh nggak sama persis? Ini sama-sama nggak ada parameternya? Nggak boleh, ya bingung, Rek. Jadi satu punya parameter, satunya tidak berparameter. Atau kalau kita misalkan datanya itu lebih dari satu, misalkan private in test, kemudian saya punya lagi private string S ya itu. Nah, satunya hanya kayak gini, saya punya tiga konstruktor. Satunya nggak cukup ya. Tak tulis di sini ya satunya. Maaf. Taruh sini ya. Public my class. Tapi yang ini parameternya dua. In T sama string S. Tuh. Hingga di sini this test sama dengan T. Sorry. Satunya this S sama dengan apa ini? ST misalkan itu ST. Nah, gitu. Ini ada tiga, 1, 2, 3. Ada 3 konstruktor. Yang ini tidak ada parameternya, yang ini 1 parameter, yang ini 2 parameter. Boleh. Namanya tetap sama. Public my class, public my class, public my class. Tapi satunya tidak berparameter, yang ini punya 1 parameter, ini punya 2 parameter. Jelas ya? Ini yang dimaksud pertama ini. Terus nggak ada returnnya sama sekali. Oke, next. Jika dalam sebuah kelas tidak terdapat konstruktor, maka secara implisit Java akan menciptakan default dari konstruktor itu. Ya, Anda kadang-kadang lupa kan membuat konstruktor. Nah, makanya akan secara default. Tentunya tidak berparameter. Gitu ya. Default konstruktor tanpa parameter akan menginisialisasi variabel instan sesuai dengan tipe datanya. Kemarin sudah kita lihat, variabel numerik akan diset nilainya 0, strike
string di set nilainya adalah kosong, yaitu 0. Kosong itu 0. NULL. Konstruktor dijalankan pada saat sebuah objek diinstansiasi. Menggunakan kata new. Oke? Jelas ya ini teman-teman? Ini saya tinggal mereview. Sip. Tenang aku kalau kamu nyambung. Naik ya. Nah, contohnya ini. Ini konstruktornya apa? In ID sama string name. Hah? Hah? Konstruktor Ada kan? konstruktornya, Pak? Nggak ada, Nggak Pak. ada konstruktornya. Emang kalau saya jelasin konstruktor langsung memberi contoh mesti ada konstruktor. Enggak. Ini nggak ada konstruktornya ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada konstruktornya, apakah kompilernya Java tidak membuat konstruktor? Membuat. Tapi nilainya kamu lihat. Ini karena in, maka dikasih 0. Dan karena ini string, maka dikasih 0. Ini kan? Student 3, S1 new student. Ini adalah instansiasi. Instansiasi, kemudian S1.display, S2.display. Ini, kelihatan. Public void display, shout ID name. Nah, berarti yang muncul adalah ID sama name-nya, 0 sama 0. Karena tidak diinisiasi konstruktornya, maka dibuat otomatis, tapi nilainya default-nya otomatis itu, kalau numerik dikasih 0, kalau string dikasih 0. Siap ya? Sip. Anda diam, aku langsung ngomong sip, gitu sendiri ya. Lanjut. Ini udah saya jelaskan tadi. Konstruktor ada yang berparameter, ada yang non parameter. Pada konstruktor juga berlaku overloading. Nah, ini nanti balik lagi. Jadi kita akan berbicara polymorphism. Ingat, sekarang kita sudah ngomongin antara inheritance sama encapsulation. Ada satu lagi jargon OOP yang cukup terkenal yaitu polymorphism. Tetapi tiga ini merupakan satu kesatuan yang saling kait-mengait. Overloading itu adalah konsep di polymorphism. Makanya saya pending dulu, saya ngomongin overloading. Oke? Nanti saat saya ngomongin polymorphism. Jadi sebetulnya pembahasan itu terserah ya, karena itu blended gitu ya, ngeblend. Kalau kita ngomongin polymorphism, nanti pasti kita ngomongin inheritance juga. Ngomongin encapsulation. Saat ngomongin encapsulation kemarin sudah terbukti, kita ngomongin inheritance juga. Itu ya. Oke. Nanti aja. Nah, ini contohnya ya. Non parameter dan berparameter. Tadi sudah saya jelaskan di sini kawan. Sudah saya jelaskan di sini tadi. Tentunya udah keren, udah tahu teman-teman. Ini yang pertama. Apa ini konstruktornya? Bentuk. Ada parameternya enggak? Tidak. Enggak ada. Yang ini? Ada. 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 Oke. Nah. Terus, oh ya teman-teman, saya kadang-kadang ini ya, nanti usahakan kamu selalu list this ya, biar programnya bagus. Kadang-kadang saya juga tidak terlalu konsisten ya. Artinya saya kadang-kadang kelupaan, tapi kebetulan saya nggak pernah membuat ini ya shadow variable, sehingga kadang-kadang this itu juga tidak digunakan nggak apa-apa. Cuman khawatirnya kalau ada shadow. Masih ingat shadow parameter? Jadi misalkan ini ya, bentuk string ini kamu kasih namanya apa nih? Warna. Ya di sini muncul warna sama dengan warna gitu ya. Itu shadow. Ini tidak ada sehingga tidak terlalu ngefek. Oke, ini ada dua konstruktor, satunya tanpa parameter, satunya berparameter. Defaultnya adalah putih. Kemudian kita ini metodenya ya. Set warna string WN sama dengan warna. String get warna, return warna, print info, bentuk berwarna apa, get warna. Ya. Ini instansiasi, B1 sama bentuk. Nah satunya, karena bentuk, kelas bentuk ini punya dua konstruktor,
satunya adalah tanpa parameter, satunya berparameter, maka kita bisa instansiasi langsung menggunakan yang berparameter juga. B2 new bentuk merah. Berarti secara inisialisasi awal bentuknya kamu kasih warna merah. Pernah kan seperti ini kamu menginstansiasi objek dengan langsung memberikan parameter? Oke. Jadi nanti kayak gini ya kalau kita displaykan B1.print.info, B2.print.info kayak gini. Oke. Next. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ketika sebuah objek diinstansiasi, default konstruktor dari superclass akan dipanggil secara implisit untuk melakukan inisialisasi. Setelah itu pernyataan di dalam konstruktor subclass baru dijalankan. Jadi ceritanya gini. Perhatikan source code ini. Sudah Anda perhatikan? Sudah. Oke. Kalau itu kita buat diagram UML-nya seperti apa? Kita punya kelas orang. Terus kita punya anak, namanya adalah mahasiswa. Ini anaknya. Terus Mahasiswa punya anak. Mahasiswa matematika. Mahasiswa matematik. Nah, ini. Jelas ya? Jadi orang punya anak namanya mahasiswa, mahasiswa punya anak mahasiswa matematika. Jadi orang ini adalah mbahnya mahasiswa matematika, gitu ya. Ini cucunya orang. Nah, gitu. Berarti nanti semua apapun yang dipunyai oleh induknya akan dimulai oleh anaknya. Jadi ini akan mempunyai semua yang dipunyai oleh orang. Ini mahasiswa matematika akan mempunyai semua yang dipunyai oleh mahasiswa. Berarti mahasiswa matematika punya semua yang dimiliki oleh orang enggak? Iya, Pak. Punya. Iya, Pak, punya. Oke, berarti ini tuh punya semua yang di sini. Nah, kita lihat. Perhatikan, public class orang, konstruktornya apa? Ini orang. Defaultnya apa? Enggak ada defaultnya. Jadi inisialisasi di sini adalah malah menuliskan ini konstruktor orang. Tuh. Apakah boleh? Boleh. Berarti nanti saat ini diinstansiasi, nanti munculnya objek instansiasi akan muncul ini konstruktor orang. Enggak apa-apa. Namanya inisialisasi. Inisialisasi itu tidak hanya memberikan nilai default pada data field ya. Terus ini kelas mahasiswa extend orang munculnya adalah sistem out print ini konstruktor di mahasiswa. Terus ini konstruktor mahasiswa matematika gitu. Oke ya. Sekarang kita lihat. Saya instansiasi orang O1 sama dengan new orang. Oke. Saat pertama kali ini diinstansiasi, maka konstruktornya akan dijalankan terlebih dulu. Berarti munculnya apa? Ini konstruktor orang. Oke. Terus sort garis-garis-garis. Garis-garis-garis. Terus kamu lihat yang kedua. Mahasiswa M1 kita instansiasi. M1 new mahasiswa. Berarti saat kita ngomong M1, pertama kali karena mahasiswa itu adalah anaknya dari orang, pertama kali konstruktor dari orang ini dijalankan. Oke, ini jalankan pertama kali konstruktornya. Sehingga muncul ini konstruktor orang. Setelah itu, dia balik ke dia untuk menjalankan konstruktornya dia sendiri. Sehingga munculnya adalah ini konstruktor mahasiswa. Paham? Terus garis-garis-garis. Nah, yang ketiga, mahasiswa matematika MT1 new mahasiswa matematika. Artinya kita instansi objek terakhir mahasiswa matematika. Ini kan berarti pertama kali dia akan lihat ini anaknya dari mahasiswa. Oke? Mahasiswa ternyata anaknya dari orang. Maka pertama kali adalah konstruktor orang ini yang akan dijalankan.
Setelah itu turun. Lihat ke sini. Konstruktor mahasiswa yang dijalankan. Terakhir balik lagi ke sini. Konstruktor mahasiswa matematika yang dijalankan. Itu teman-teman prosesnya. Oke? Pak, maaf mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalnya ini urutannya kayak misal mahasiswa M1 sama dengan new mahasiswa itu ditaruh di atasnya tetap jalannya kayak gini, Pak. Kalau ini kamu Ditaruh taruh di di atas. atasnya. Ya. Di atasnya orang. Ya sama, karena begitu, ini bukan karena urutan, tapi karena instansiasi objek mahasiswa, di mana mahasiswa adalah anak dari orang. Sehingga saat ini kamu instansiasi, pertama kali yang dijalankan adalah konstruktor orang. Karena mahasiswa adalah anaknya dari orang. Ini Anda taruh dimanapun, tetap nanti munculnya adalah seperti ini. Oh ya, makasih Pak. Itu nanti. Oke. Yang lainnya? Saya Pak mau bertanya. Silakan, Pak. Kalau konstruktornya parent kelasnya lebih dari satu gimana Pak? Yang dipilih yang mana? Kalau Konstruktor dari parent kelasnya itu lebih dari lebih satu. dari satu. Konstruktor itu kan ada yang berparameter, ada yang enggak. Kalau kamu instansiasinya adalah yang tidak berparameter, berarti yang dipilih yang tidak berparameter yang dijalankan. Kalau berparameter ya sesuai dengan parameter itu yang dijalankan. Gitu. Oh, berarti kalau misal manggil subkelasnya itu yang punya satu parameter, nanti parent kelasnya yang dipanggil itu konstruktor yang satu parameter juga atau gimana? Oh enggak. Kalau ini misalkan mahasiswa ini ada berparameter ya. Oke. Ya. Ini kan akan menginstansiasi punyaan dia sendiri konstruktornya. Sementara saat mau memanggil orang tuanya kan tidak berparameter yang dipanggil. Karena katakanlah mahasiswa misalkan ada parameternya Sugeng misalkan gitu, ada nama gitu ya, Sugeng. Ini kan punyaan mahasiswa, sementara punyaan orang tuanya enggak ada. Karena Sugeng itu bukan konstruktor punyaan orang tua, tapi konstruktor punyaan mahasiswa. Gitu. Berarti yang dipanggil itu yang tanpa parameter, Pak? Yang tanpa parameter. Terima kasih. Ya. Yang lainnya? Oke. Cukup ya. Yang lainnya boleh bertanya loh ya. Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Zulfikar ya? Zul. Iya, Pak. Kalau misalnya di konstruktornya itu kita manggil metode gitu bisa atau enggak, Pak? Kan itu sudah bisa ngeprint tadi. Terus bisa masukin nilai ke data field. Kalau misalnya manggil metode di konstruktor itu bisa atau enggak, Pak? Ini pertanyaan yang saya belum pernah dapat ya, dan saya belum pernah berpikir ke sana gitu ya. Karena sangat jarang ketika kita di konstruktor itu memanggil metode gitu ya. Dan saya belum pernah mencoba ya. Karena secara logika itu hampir nggak dilakukan ya. Jadi contoh ini sebetulnya contoh yang apa ya? Yang maksa gitu ya, maksa ini GJ gitu ya. Jadi sebetulnya akan sangat unik karena konstruktor itu adalah untuk menginisialisasi nilai-nilai data field. Pada umumnya seperti itu. Itu Zulfikar ya. Nanti kita coba bareng deh. Meskipun itu agak GJ juga gitu ya, agak GJ juga. Jadi katakanlah isinya itu adalah dari proses yang lain misalkan gitu. Itu Zulfikar ya. Saya belum pernah kepikiran Zulfikar gitu ya. Nah, nanti kita coba. Objek kelas lain di konstruktor itu. Kenapa? Misalnya instansiasi objek dari kelas lain di konstruktornya, di konstruktor bisa atau enggak? Instansiasi objek dari enggak bisa ini. Oh, oke, Pak. Gitu. Ya. Mungkin teman-teman sambil ini ya. Kalau yang lainnya juga gitu ya. Bebas ya Anda bertanya ya. Kadang-kadang kan karena kita berpikir on the block itu kan berpikir yang GJ gitu ya. Kemudian on the block.
Nah, gitu. Tapi secara yang ini harus clear dulu gitu ya. Kalau yang ini aja belum jelas ya jangan sampai berpikir off the box. Jadi malah gak ngerti kabeh nanti. Gitu. Ini prosesnya yang saya jelaskan tadi ya. Panah-panah di sini tadi kayak gini ya. Jadi tadi saat kita MT1 maka pertama kali di sini ya. Tapi ternyata di sini saat ini ternyata dia masih punya apa rek? punya induk ya, punya induk mahasiswa. Ini kedua. Ternyata di sini masih punya induk lagi orang. Ini muncul dulu. Kemudian setelah itu muncul baru ke sini mahasiswa, baru ke sini, baru ke sini. Gitu. Sudah saya tuliskan tadi ya. Manggil ini dulu tadi. Penggunaan super. Oke, penggunaan super ini kita iya, tak jelaskan sekalian. Saya minta waktu 2 menit. Menambah dinamo konstruktor jika tidak diberikan secara eksplisit, oke, sudah. Pemanggilan konstruktor kelas parent di konstruktor kelas child menggunakan super. Jadi kalau tidak, jadi di sini di kelas ini kan Anda tidak pernah memanggil konstruktor induknya toh. Ini. Tapi secara default kalau tidak ada konstruktor, maka compiler secara default membuat konstruktor. Kalau anaknya ini, ya secara default dia tidak memanggil induknya, tapi dia tidak eksplisit super gitu, maka dia akan secara otomatis dia akan memanggil induknya. Itu. Pemanggilan konstruktor kelas parent di konstruktor child menggunakan super. Super juga digunakan untuk pemanggilan metode. Tadi sudah tak buatnya. Jadi misalkan ini, kelas parent, public class child, extend parent, public child super. Nah ini maksudnya ini secara eksplisit dia akan memanggil apa konstruktor punyaan parent. Saya tanya, kalau ini tidak ada, apakah ini dipanggil? Kalau super ini nggak ada, panggil nggak? Ini. Dipanggil, Pak. Dipanggil. Tadi kan secara default dia pasti memanggil punyaan orang tuanya, konstruktor orang tuanya. Tadi kan sudah kita buktikan. Tapi kita bisa mengeksplisitkan gitu loh ya. Supaya apa? Nggak nyari-nyari. Kemarin kan Anda biasanya kalau bikin program kan nggak pernah ada konstruktornya. Makanya sekarang kalau sudah tahu ada konstruktor, silakan bikin supaya tidak mencari-cari compilernya itu. Dan juga ini. Ya, ada super. Kalau nanti untuk apa gunanya di belakang saya jelaskan. Baik teman-teman, mungkin kita akhiri sekian dulu. Setelah ini nanti akan saya kasih tugas. Oke, tugasnya itu dalam bentuk UML, gambar kayak gini, ya, gambar kayak gini. Anda mengimplementasikan ya, kawan. Gitu ya. Sip. Oh iya, teman-teman, ini mumpung masih di awal kayak gini, sekali lagi saya selalu mengingatkan, ayo kita buat coding itu menyenangkan, tidak menyeramkan. Dan kamu nanti masuk apapun, jadi apapun, kalau kamu pinter coding, itu akan luar biasa. Gitu ya. Saya cuma pengen jadi guru SMA. Loh, kalau kamu guru SMA tapi pinter coding, itulah nilai lebih kamu. Saya kemarin datang ke SMA 1 Jombang. Ada salah satu guru yang pinter IT, pinter coding. Ya udah. Akhirnya dia kan diserahin sama, ya masih muda, diserahin untuk jadi divisi IT. Otomatis ada jabatan tambahan, otomatis duitnya nambah banyak gitu ya. Pokoknya intinya ke sana. Kalau kamu nggak semangat mikir duit gitu ya. Oke, aku nanti kalau gini biar dapat duit tambahan gitu loh ya. Apapun yang menjadi semangat kamu. Yang cowok, wah supaya saya di mata cewek saya keren, saya harus pintar coding gitu. Yang cewek, apalagi cewek, pasti cowokku akan bangga ketika aku pintar coding gitu. Pokoknya apapun alasannya kamu bikin kamu semangat. Gitu teman-teman ya. Oke, kita akhiri sekian dulu teman-teman. Nanti tugas saya taruh di My ITS Classroom ya. Anda lihat ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Kuliah saya akhiri teman-teman. Pak, mau bertanya. Oh iya, silakan. Ika.
apa boleh minta rekaman yang minggu lalu? Ya. Nanti saya carikan ya. Jadi saya itu ngerekam, Ya. tak taruh di komputer saya. Waktu saya ngajar tuh semuanya tak rekam. Nah sekarang saya itu bingung nyari rekaman-rekaman saya gitu. Karena banyak ya. Insya Allah nanti saya taruh ya di MyTS Classroom ya. Iya Pak, terima kasih. Cuman saya nggak janji nanti loh ya. Karena Oh iya. pokoknya nanti tak taruh gitu aja ya. Oke. Sekian dulu teman-teman ya. Tetap jaga kondisi, jaga imun dan iman. Pak, PPT-nya bisa di-share nggak, Pak? Oh bisa. Tak taruh di MyTS Classroom nanti. Sekian dulu ya. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Semangat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.